Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di masjid melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita gunakan waktu kita dari ba'dal maghrib hingga isya ini untuk belajar tentang agama Islam ini, syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli, hal-hal yang mana yang harus kita ketahui, yang halal maupun yang haram, terutama muamalah kontemporer. Di dalam Islam dihalalkan seseorang berjual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang penting kita hadirin sekalian dalam jual beli haruslah dibangun dengan dasar suka sama suka, antaradim minkum, yaitu saling ridho. Kemudian dihindari ada unsur ribawi. Wa harrama riba. Tidak boleh ada unsur ribawi. Dan produk yang dijual belikan itu halal, bukan termasuk yang diharamkan. Kemudian juga dihindari apa yang disebut dengan manipulasi, tipu-menipu, tipu-tipu dalam bisnis jual beli. Ya, karena Nabi mengancam orang yang berbuat curang, menipu dalam jual beli. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, berbuat curang, bukan dari golonganku. Kemudian juga yang harus dihindari hadirin sekalian dalam muamalah jual beli, hal-hal yang berbau gharar, ya, yaitu ketidakjelasan. Ketidakjelasan bisa jadi seseorang itu akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam satu sisi, sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan, ya. Atau muamalah yang mengandung ketidakjelasan, gharar, ya, spekulasi terlalu tinggi yang tidak jelas. Ini juga dihindari dalam jual beli. Apabila syarat-syarat tadi itu dipenuhi hadirin sekalian, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jual beli itu dilakukan secara transparan. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan, hal-hal yang kaitannya dengan aib-aib produk. Ini yang akan membuat
seseorang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang MLM. Ya, apa itu MLM? Multi level marketing. Ya, kita sering mendengar hal ini, bahkan mungkin ada yang suka beli produk-produk MLM, yaitu sebuah sistem penjualan langsung, ya, di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapatkan imbalan bonus. Yaitulah bentuk sistem MLM. Ya, bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli dikenakan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Ya. Jadi hadirin sekalian, sekarang ini banyak macam-macam bisnis. Terkadang justru tidak harus barang-barang ditaruh di toko, ya, tetapi cukup diedarkan melalui pegawai atau anggota sehingga tidak memerlukan toko. Ya. Kemudian mereka dapat memasarkan barang-barang. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk sistem ini, MLM ini, ya, yang dipasarkan biasanya masalah perhiasan, program komputer, atau minuman suplemen, kosmetik, ya, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, buku-buku Islam dan yang lainnya. Bisnis dengan pola MLM ini masuk ke negeri-negeri umat Islam, terutama negeri kita Indonesia ini. Apa hukumnya Bapak Ibu bisnis dengan pola MLM ini, yaitu multi level marketing? Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama membolehkan. Ya, mereka dengan alasan bahwasanya MLM ini seperti calo. Ya, dalam bahasa fikih sering dikatakan samsara. Calo atau maklar, ya, yang memasarkan barangnya. Ini tidak ada masalah. Ya, seseorang atau perusahaan ingin memasarkan barang-barang, apalagi barang-barang yang jarang di masyarakat, yang jarang laku, kemudian menyuruh calo, maklar, ya, yang disebut dengan samsara ini, maka ini tidak ada masalah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, menghalalkan. Ini pendapat yang pertama. Ya, cuma pendapat yang pertama ini, hadirin sekalian, mungkin awalnya tidak didukung dengan pengetahuan yang mendalam tentang sistem MLM ini, sehingga disamakan dengan calo atau maklar atau samsara. Padahal ada perbedaan itu antara calo, ya, samsara ini, maklar ini dengan MLM, pegawai LMM ini. Yang pertama, masalah calo, samsara ini, Bapak Ibu, untuk menjadi perantara tidak diharuskan membeli produk dulu. Kalau calo itu maklar. Beda dengan anggota MLM, harus membeli barang dulu. Ya, membeli barang dulu. Terkadang ada dua akad di sini, ya, dua jual beli, satu jual beli. Untuk bisa memasarkan barang dia harus melakukan akad ijarah, ya, seperti sewa gitu. Yang satu dia membeli barang, ya, ini yang dilarang. Sedangkan untuk samsara atau calo maklar itu, perantara, agen, itu mendapatkan imbalan dari setiap barang yang dijual kepada siapapun, dan imbalannya jelas. Ya, beda dengan MLM, Bapak Ibu. Seseorang mendapatkan bonus jika menjual barang kepada dua orang, kemudian dua orang menjual barang lagi kepada dua orang lainnya, begitu seterusnya. Ya, jika persyaratan tidak dilakukan, maka tidak mendapatkan bonus. Begitu, tidak mendapatkan bonus. Jadi intinya kebanyakan ingin mengejar bonus. Terkadang hanya membeli barang yang harganya ratusan ribu, tapi bonusnya, terutama yang pertama,
ya itu bisa sampai ratusan juta. Ya, itu yang terjadi. Jadi upah kalau makelar calo Bapak Ibu yang diterima oleh perantara jelas jumlahnya, presentasinya, harga barangnya upah tetap, tapi beda dengan MLM. Ya, upah bonus diterima terkadang tidak jelas. Ini yang dikatakan gharar. Ya, ternyata banyak yang tertipu, terutama yang di bawah-bawah itu. Mereka mendapatkan imbalan janji-janji bonus, ternyata tidak dapat. Ya, sehingga mereka marah seperti itu. Nah, pendapat yang kedua hukumnya haram. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya haram karena banyak sekali hal-hal yang tidak jelas dalam LMM. Ya. Misalnya Bapak Ibu, mereka mengatakan yang haram ini setiap MLM mengandung unsur riba fadl dan nasi'ah. Riba fadl dan nasi'ah. Ya, riba fadl itu riba dilebihkan dari barang-barang ribawi yang sama jenisnya. Ya, misalnya beras, ya. Beras dikiaskan termasuk barang ribawi, kebutuhan pokok, sebagaimana gandum di negeri Arab atau kurma, ya. Misalnya barang beras Cianjur dengan beras Mojokerto misalnya. Sama-sama 25 kilo, tetapi kalau ditukar beras Mojokerto harus melebihi karena dianggap beras Cianjur itu lebih baik misalnya. Ini termasuk riba fadl. Tidak boleh. Ya, kalau sama-sama berasnya maka berarti harus sama-sama beratnya, sama-sama kilonya. Sama-sama timbangannya. Seperti itu. Kemudian misalnya uang sama-sama rupiahnya. Seperti sebelum hari raya itu Bapak Ibu sering terjadi jual beli jasa keuangan. Jasa uang dengan arti seperti itulah tertulis ya. Beli jasa atau bayar jasanya begitu. Jadi 100.000 dengan uang lembaran baru 100.000 dan 100.000 yang lainnya lama. Ini tidak bisa, kecuali yang lama harus nambah 10.000. Jadi kalau mendapatkan lembar uang 100.000 baru harus menambah berapa? 10.000. Jadi 110.000 itu tidak boleh. Itu termasuk apa? Riba. Ya. Ini riba fadl ini. Sama-sama rupiahnya, kecuali kalau beda umlah, ya, beda uang rupiah dengan dolar misalnya seperti itu. Ya, itu hal yang wajar. Rupiah dengan apa? Real. Sedangkan riba nasi'ah yang diakhirkan. Ya, jual beli emas misalnya Bapak Ibu diakhirkan serah terimanya, tidak boleh. Walaupun 1 hari, jangankan 1 hari. Ya, untuk jual beli emasnya tidak boleh lewat telepon maupun online, tidak boleh. Harus serah terima yadan biyadin. Ya, khusus untuk emas. Emas perak tidak boleh. Harus langsung. Ketemu orangnya, barangnya langsung. Kalau yang lainnya masih boleh online. Tapi kalau untuk jual emas itu tidak boleh. Bahkan Umar melarang, Umar bin Khattab waktu itu sebagai khalifah membuat regulasi tidak boleh mengakhirkan barang emasnya itu apabila sudah dikasih uang kontan. Walaupun dia mengatakan saya ambil dulu uang emasnya di rumah, sambil saya pergi kamar mandi dulu atau bicara sama istrinya, padahal dia sudah menerima uang, itu tidak boleh. Ya, lebih baik dia batalkan, selesaikan dulu urusan kamar mandi, selesaikan dulu urusan sama istri, baru emasnya bawa dan di situ ada transaksi ya emas dan uang. Ya, sampai seperti itu. Tidak boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan jatuh dalam perbuatan riba, walaupun ridho sama ridho. Ya, walaupun ridho sama ridho tidak boleh karena di situ ada unsur riba nasi'ah yang diakhirkan. Bapak Ibu, tidak boleh. Ya, harus serah terima di tempat. Karena banyak sekarang jual beli emas tapi secara online. Ini tidak boleh. Ya, diharamkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada sistem MLM ini, Bapak Ibu, mengandung unsur riba fadl dan juga nasi'ah. Jadi setiap anggota menyerahkan uang dalam jumlah kecil untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Ya, ini berarti uang ditukar dengan uang dengan nominal yang tidak sama dan tidak tunai. Ya, inilah riba yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Kemudian sedangkan status produk barang yang dijual perusahaan kepada konsumen hanyalah sebatas kedok. Ya, karena barang bukanlah tujuan yang ikut dalam jaringan tersebut, ya, tapi kebanyakan orang ingin mendapatkan bonus. Ya, ini yang termasuk horor, terkadang tidak mendapatkan bonus. Ya, spekulasinya tinggi sekali. Ya, jadi karena setiap yang ikut dalam jaringan ini, ia tidak tahu apakah dia merekrut anggotanya downline itu maksudnya banyak atau tidak ada sama sekali yang dia rekrut. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan bonus dalam masalah ini. Ini ada unsur gharar, hadirin sekalian. Ya, ini berpengaruh nanti pada persentase, mau nggak mau rugi kalau dia tidak mendapatkan downline itu, orang-orang yang harus didaftar ikut serta masuk dalam MLM, atau dia akan beruntung ketika mendapatkan orang banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem MLM ini mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara batil. Ya, karena yang mendapatkan keuntungan dari sistem ini hanyalah perusahaan MLM dan sejumlah kecil anggota yang memang awal-awal dia mendapatkan calon-calon pembeli dan anggota-anggota yang direkrut, ya seperti itu. Maka ini tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama kamu dengan cara yang batil. Dan juga MLM ini, Bapak Ibu, mengandung unsur penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan publik. Ya, dari sisi penyertaan barang, misalnya produk ya dalam jaringan, seolah-olah ini adalah penjualan produk, padahal sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Dan dari sisi menjanjikan bonus sangat besar, namun jarang diperoleh oleh setiap anggota. Tidak semua anggota mendapatkan bonus yang besar. Ini termasuk penipuan. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu bukan dari golonganku, dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga banyak orang tertipu, Bapak Ibu. Ada tetangga saya, karena memang awal dia itu kaya raya, punya ruko, punya rumah, punya beli macam-macam. Ya, tapi akhirnya sekarang mulai bangkrut satu demi satu karena tidak barokah. Sedangkan yang baru-baru ini tidak mendapatkan bonus. Ya, cuma diiming-iming saja. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk penipuan. Ya, jadi bukan masalah barang yang dijual, tetapi sistemnya yang tidak Islami. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, tentang MLM. Jadi lebih baik kita hindari karena banyak syubhat-syubhat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun." Hal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Tapi di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh dalam perbuatan syubhat, maka dia jatuh dalam perbuatan haram. Ya. Kalau orang sekarang tidak, oh ini belum jelas, ini belum tahu hal haramnya, belum ada fatwanya, berarti enggak ada masalah. Seharusnya dijauhi yang syubhat-syubhat itu, bukan dikerjakan. Harus dijauhi karena Rasulullah mengatakan, "Man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syubhat yang tidak jelas, maka dia sama dengan jatuh dalam perbuatan yang haram. Ya, maka di sini dari dua pendapat tersebut yang kuat lebih cenderung MLM itu hukumnya haram. Ya, adapun yang membolehkan tadi seakan-akan disamakan dengan maklar atau calo, padahal faktanya tidaklah demikian. Ya, dan juga ada seorang syekh doktor
Hussein Sahrani, dia menulis suatu buku, ya, meneliti dan juga dia membaca, kemudian menemui banyak perusahaan-perusahaan MLM. Akhirnya dia menyimpulkan begini, setelah mencari, meneliti, mendiskusikan serta mengkaji, maka saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berpendapat bahwa sistem MLM itu hukumnya mubah secara mutlak, tapi lebih cenderung diharamkan. Ya, bukan masalah produknya yang dijual, tetapi sistemnya, hadirin sekalian. Ya, penuh dengan gharar, manipulasi, masuk juga riba dan yang lainnya. Nah, ini masalah MLM. Kemudian Bapak Ibu, yang lain lagi adalah kita berbicara tentang masalah permainan, ya, permainan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu tentang masalah permainan. Materi-materi perlombaan permainan yang haram yang tanpa disertai hadiah atau taruhan sekalipun. Ya, misalnya di sini ada olahraga tinju, ada gulat bebas, ya, matador itu, ya, ada juga adu hewan. Bagaimana Islam menyikapi masalah ini? Dikatakan di sini, olahraga tinju yang diselenggarakan di seluruh dunia dewasa ini hukumnya haram menurut syariat Islam. Ya, karena olahraga ini berasaskan boleh menyakiti lawan tanding satu sama lainnya. Olahraga ini juga akan berakibat fatal, kebutaan misalnya, tidak berfungsinya organ tubuh seperti otak, patah tulang, dan bahkan kematian tanpa ada tanggung jawab lawan yang memukul. Dan para penonton suka menyaksikan ini dan seterusnya. Tentunya perbuatan ditolak oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian juga hadis Nabi yang sahih riwayat Ibnu Majah, "La darara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, maka berdasarkan dasar-dasar tersebut para ulama, hadirin sekalian, itu bahwa olahraga seperti ini diharamkan. Gulat bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya seperti itu, ini diharamkan oleh para ulama, sebagaimana juga matador dan yang lainnya. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalatil imra'atu an-nar fi ghirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashash al-ard." Seorang wanita telah masuk neraka akibat tindakan menahan seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan dan minum saat ditahan, juga tidak dilepaskan agar kucing itu mendapatkan makanan sendiri. Ya, ini juga termasuk dilarang dalam Islam. Menggunakan binatang untuk adu domba, Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua, permainan seperti dadu. Ya, jadi permainan dadu ini dikenal sejak lama oleh masyarakat, ya, bahkan sebelum Islam. Ya, dalam bahasa Arab, nardadu ini disebut dengan nardashir. Diambil dari yang menciptakan permainan ini, yaitu Ardashir bin Babak, seorang kaisar Persia. Ya, jadi kita kenal permainan dadu ini dalam beberapa bentuk, Bapak Ibu. Permasalahannya adalah apa hukum bermain dadu ini? Ya, jadi para ulama sepakat permainan dadu ini disertai dengan uang yang diambil oleh yang menang, dibayar oleh yang kalah, hukumnya haram kalau pakai uang. Termasuk qimar, termasuk judi. Ya. Para ulama juga bersepakat permainan dadu ini sampai melalaikan sholat, ya, sampai melalaikan anak istri, ini hukumnya haram. Terus bagaimana kalau bermain dadu tidak pakai uang?
ya, dan juga tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan kewajiban. Di sini ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa permainan dadu ini makruh. Sebagian kecil mazhab Syafi'i makruh. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab wa akrah la'ib bin nardi lil khabar. Aku memakruhkan. Makruh itu artinya aku benci. Aku benci permainan dadu didasarkan dengan hadis-hadis Nabi yang banyak. Seperti itu. Tetapi pendapat ulama-ulama Syafi'i yang lainnya seperti Imam Nawawi, jangan salah, terkadang ketika Imam Syafi'i mengucapkan akrah, saya benci, itu maksudnya haram. Ya, karena dia pernah mengatakan aku memakruhkan ya untuk menggunakan bejana emas dan perak, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi menggunakan bejana, gelas, piring dari emas dan perak itu aku benci. Bukan berarti ini makruh, tapi ini maksudnya haram. Hadirin sekalian, karena Nabi juga mengharamkan seseorang memakai gelas, piring, ya, bejana dari emas dan apa? Perak. Tidak boleh terlalu berlebihan. Nabi mengatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini buat mereka orang-orang kafir di dunia, tapi buat kita di surga. Ya. Jadi maksudnya Imam Syafi'i di sini bukan makruh tapi apa? Haram. Ya, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua justru yang mengharamkan, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan juga mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan permainan dadu itu haram walaupun tanpa uang. Dan ini pendapat yang kuat karena didukung dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man la'iba bil nardashir fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damih." Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Imam Nawawi termasuk tokoh dari mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa permainan dadu hukumnya haram. Dan maksud hadis ini Nabi SAW menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya memakan daging babi. Ya, itu penjelasannya apa Imam Nawawi, Bapak Ibu. Dan juga dalil dari hadis Nabi SAW yang lain riwayat Abu Dawud, "Man la'iba bin nardashir faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermain dadu, kata Nabi, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu, ada permainan-permainan yang kita dibolehkan, ya, yang tidak ada masalah, seperti main kuda, pacu kuda, ya, pacu onta, kemudian renang, kemudian bela diri seperti memanah, ya, itu dibolehkan dalam hal ini. Tapi hal-hal yang lain lebih baik kita jauhi, apalagi yang kemudian membuat terlalu berlebihan dalam mendukung fanatik berlebihan sampai kemudian kelahi, ya, dendam sampai membunuh. Maka ini permainan-permainan yang diharamkan. Ya, jadi itulah Bapak Ibu tentang nardashir, permainan dadu. Sekalipun tidak, ya, dengan uang, maka ini dilarang. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Ya, agar umat Islam ini serius dalam hidup ini, ya, jangan banyak bermain. Apalagi kita mulai kecil sudah banyak bermain, sampai tua pun bermain. Bahkan disuruh masuk mall itu yang tua-tua, dilengkapi permainan agar yang tua-tua juga ikut bermain. Ya, seharusnya kita ingat bahwa kita hidup ini banyak disuruh ibadah, banyak belajar. Ya, boleh bermain-main tapi yang dibolehkan, yang dijadikan persiapan untuk jihad. Tadi yang diberitahu oleh Nabi, yaitu ajari anak-anakmu berenang,
berkuda, memanah, ya dikiaskan sekarang memanah ini bisa menembak, ya atau melempar seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan permainan monopoli, ular tangga, ya itu kan juga menggunakan dadu. Bagaimana ini permainan? Nah, dikatakan di sini seluruh permainan yang menggunakan dadu termasuk dalam larangan sabda Nabi di atas. Ya, karena sama saja dadu tanpa membedakan nama, apa itu monopoli, ular tangga, ludo, segala jenisnya. Ya seperti itu. Sama, kalau begitu hukumnya haram. Kemudian permainan kartu remi dan domino bagaimana? Ya, permainan kartu remi dan domino dikenal luas di Indonesia, Bapak Ibu. Permainan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa khususnya. Bagaimana tentang masalah ini? Di sini para ulama sepakat, Bapak Ibu, haram hukumnya disertai dengan judi. Kalau permainan kartu remi dan domino itu disertai dengan judi, maka haram, baik dalam bentuk dibayar oleh pihak yang kalah ataupun sanksi in materi. Sanksi, biasanya kalau kalah dijepit kupingnya misalnya. Sanksi non materi, tetap tidak boleh ada sanksi. Ya. Dan para ulama juga mengatakan kalau permainan ini bisa mengakibatkan melupakan dari kewajiban, ini juga diharamkan. Ya, jadi Bapak Ibu, masalahnya adalah bila tidak mengandung judi bagaimana? Kalau tidak mengandung judi, ya, dan tidak pakai uang, ya, pemenangnya enggak dikasih hadiah, boleh enggak seperti ini? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan, pendapat yang pertama membolehkan kalau nggak ada judi, nggak ada macam-macam, ya, nggak ada hadiah dari pihak manapun tidak ada masalah. Cuma pendapat yang kedua mengharamkan dua permainan jenis ini. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kiasnya sama dengan dadu. Kiasnya sama dengan dadu. Di mana unsur nasib-nasiban itu lebih kuat daripada unsur berpikir. Unsur nasib-nasiban lebih kuat, ya, daripada berpikir. Orang sudah jelas dapat kartu, oh ini semuanya bukan as tapi 1, 2, ya, dapat yang rendah begitu sudah jelas. Ketika dapat kartu asnya 3 misalnya, jelas dia akan menang. Jadi untung-untungannya itu lebih kuat daripada berpikir. Lain dengan main catur, Bapak Ibu. Ya, kalau main catur itu banyak berpikirnya. Ya, makanya beda pendapat para ulama, tapi ada yang mengatakan boleh selama tidak melupakan kewajiban. Bermain catur. Ada juga yang tidak membolehkan. Tapi ada yang mengatakan karena permain catur itu lebih kuat berpikir. Walaupun yang dipikir kayu aja cuma. Tapi di situ ada pertahanan, ada serang, ada ini kan begitu ya. Ya, ada juga yang membolehkan, terutama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tidak mengharamkan permainan catur. Tapi kalau domino, dadu apa yang lainnya itu tidaklah banyak berpikir kecuali nasib-nasiban saja. Pas dapat undian yang bagus, yang dia dapat kartu yang bagus, maka otomatis dia menang seperti itu daripada banyak berpikirnya. Mungkin Bapak Ibu sepakat dengan saya atau sebaliknya. Ya, kita berbicara permasalahan mainan. Sedangkan permainan yang mendatangkan manfaat, olahraga yang baik, sehat, itu dibolehkan. Nabi mengatakan kullu syai'in yalhu bihi rajulu batil. Segala hal permainan adalah batil kecuali illa ramyatur rajulu biqusihi wa ta'diba farasahu wa mula'abata imra'atahu fa innahunna minal haqq. Kecuali melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri, ya. Kemudian memanah itu tidak ada masalah. Ya. Bagaimana dengan catur tadi Bapak Ibu? Jadi catur ini memang dikenal sejak lama. Bahkan semenjak zaman sahabat pun permainan catur itu sudah ada.
Ya, kalau permainan catur itu disertai dengan taruhan, yang kalah membayar kepada yang menang berupa materi, ya, atau imateri, maka hukumnya haram. Ini termasuk qimar, perjudian. Kalau ada harus membayar hadiah, ya, kalau menang dapat hadiah, kalau kalah nggak dapat hadiah, bahkan dapat hukuman non materi, ini tidak boleh. Ini termasuk perjudian. Kalau sudah sampai permainan seperti itu, maka para ulama sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari sholat juga haram. Kadang catur berjam-jam, sampai tidak peduli azan, tidak peduli sholat, terus main catur. Nah, ini yang diharamkan. Lupa anak istri, ya, menghabiskan waktu hal-hal yang tidak baik. Hadirin sekalian, maka di sini ada beberapa pendapat para ulama tentang main catur ini. Jika tidak ada hadiah, ya, tidak ada hukuman dari pihak manapun, para ulama berselisih. Pendapat yang pertama, ulama mazhab Maliki dan Hanbali mengharamkan permainan catur. Ya, karena ada dasar dari Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib lagi melewati orang sedang main catur. Ali mengatakan, "Ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun?" Apa ini patung-patung ini yang kalian tekuni ini? Kok diam di hadapan kalian? Apa ini? Dianggap apa? Patung. Yaitu katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi dalil ini tidak kuat, kata para ulama. Tidak menunjukkan larangan permainan catur, karena bisa jadi Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, tidak melarang, tapi Ali di sini seakan-akan ini patung, padahal bukan apa? Patung yang disembah seperti itu. Ya, jadi ini tidak jelas masalah larangannya. Kemudian juga dalil yang mengharamkan permainan catur ini tidak kuat tentang masalah ini. Justru pendapat yang kuat, pendapatnya mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, tidak mengharamkan catur kalau memang tidak melalaikan kewajiban dan tidak ada hadiah. Ya, karena tidak ada dalil yang melarang permainan catur. Maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dan juga mengasah, ya, supaya bisa membuat strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka ini dikiaskan dengan keterampilan berjihad. Ya, makanya dibolehkan, Bapak Ibu. Nah, itulah yang dikatakan para ulama tentang permainan catur. Ya, itu yang dibolehkan lebih kuat daripada yang melarang. Cuma kita hati-hati, Bapak Ibu, masalah mainan-mainan ini jangan sampai melalaikan diri dari kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini banyak mainan-mainan. Innamad dunya la'ibun wa laghwun. Ya, dunia ini permainan, banyak hal yang sia-sia, sedangkan kita disuruh untuk banyak beribadah, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya dengan pembahasan yang kita bahas? Ya, silahkan. Kalau itu berkaitan dengan pengetahuan, tidak ada masalah. Ya, banyak juga di Arab permainan seperti itu. Tapi diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam. Khalifah pertama itu siapa? Seperti itu. Kemudian ya begitulah. Ada juga sirahnya, ada juga khusus tafsir. Dibuat seperti itu, maka itu lebih baik daripada hanya pengetahuan secara umum yang terkadang nggak ada manfaatnya. Masuk di situ artis atau apa. Ya, selama itu untuk pengetahuan umum tidak ada masalah. Seperti seorang membaca ilmu, membaca informasi. Cuma lebih baik menuju kepada keislaman, itu lebih baik lagi. Ya, saya punya beberapa kartu, beli di Arab dulu itu. Tapi untuk sirah,
Satunya untuk ilmu hadis, satunya untuk Al-Quran. Jadi enak gitu. Cuma berbentuk ya seperti itu. Ya tebak-tebakan. Ya tidak ada masalah itu. Ya. Ya ada lagi? Ya silakan. Bapak ketika mendaftar pakai uang enggak? Nah itu yang tak boleh. Enggak apa-apa. Kalau enggak pakai enggak apa-apa. Ya asalkan kita memang tidak menzalimi burung itu, kita mengasih makanannya, minumannya, ya kemudian dilombahkan begitu, kemudian dapat hadiah dari pihak ketiga, kita enggak ngasih uang daftar sama sekali, enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu kalau daftar pakai uang, sebagaimana kita masuk tempat kolam pemancingan, ya kita daftar 100.000, ternyata nggak dapat apa-apa. Ya uangnya ikannya cuma satu atau nggak dapat apa-apa, yang satunya dapat banyak. Ya ini juga ada sesuatu yang perlu dirubah syarat-syaratnya seperti itu. Kalau misalnya nggak dapat sama sekali, boleh kita ambil itu uang 100.000. Ternyata nggak boleh diambil. Nah ini juga nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi bayar uang kemudian nggak boleh diambil ikannya, kemudian hanya dibuat ditimbang nanti jadi juara misalnya, paling banyak dapat ikannya, berat ikannya yang paling besar, dapat hadiah. Ya, itu yang tidak boleh. Ini termasuk qimar, perjudian. Ya, hal-hal yang tidak jelas. Paham ya Bapak Ibu ya? Banyak masyarakat seperti ini. Apalagi yang hobi mancing. Ya. Kalau hanya mancing saja bayar masuk nggak ada masalah. Mau banyak sedikit seperti itu nggak pakai hadiah-hadiahan nggak ada masalah. Permasalahannya kalau pakai hadiah. Misalnya mancing kita di laut itu atau di kolam bayar 100.000. Ya terserah mau dapat berapapun, ya nggak ada masalah. Ya tapi kalau misalnya dibuat perlombaan itu yang dipermasalahkan, ini termasuk daripada judi. Sana juga ikut jantung sehat, misalnya setiap orang bayar 50.000, nanti hadiahnya sepeda motor, kulkas, begitu. Nanti diundi, yang jatuh undiannya dapat kulkas, dapat sepeda motor. Yang nggak dapat undian, nggak dapat apa-apa. Padahal sudah bayar berapa? 50.000. Itu juga tidak boleh seperti itu. Ya, ini termasuk unsur judi, Bapak Ibu. Kecuali apabila panitia menggalang donasi dari para donatur, pihak ketiga, nggak usah bayar. Ya, kita sudah siapkan hadiah sendiri. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, jantung sehat seperti itu. Tapi kalau harus bayar itu, kupon, harus beli kupon 25.000 misalnya. Itu yang tidak boleh. Ya, silahkan. Ada yang tanya? Terkait masalah MLM, Ustaz. Jadi terkadang ada MLM yang produknya itu bagus dan tidak dijual secara umum, hanya di MLM tertentu. Nah itu apakah kita salah ketika membeli produk yang kita suka itu dengan dasar kita hanya suka dengan produknya, dan apakah kita juga nanti terkait juga ketika ternyata kita beli di member itu ternyata mendapatkan bonus, apa kita juga mendapatkan dosa dari situ? Jadi kalau kita hanya membeli saja nggak ada masalah. Tujuan kita ini apa? Membeli barang, ya, nggak ada masalah. Tidak mau menjadi anggota misalnya, atau kita memang beli barang saja, tujuannya begitu. Kemudian dalam pembelian barang itu kita mendapatkan bonus, atau kita masuk Indomaret. Tujuan kita ini membeli barang memang, rinso atau sabun. Tapi setelah di kasir kita dapat poin atau kartu untuk diundi misalnya. Itu nggak ada masalah.
Tapi beda kalau kita tujuannya bukan niatnya bukan karena beli barang, tapi ingin mendapatkan apa? Hadiah itu. Nah, itu judi akhirnya. Ya, karena hadiahnya besar, di mana untuk merangsang perusahaan ini menaruh di barangnya, produknya itu emas sekian gram. Maka dikejar sama orang-orang. Orang-orang itu beli barang, bukan niat beli barangnya, tapi niat apa? Mendapatkan emas itu tadi. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita niatnya beli barang, kemudian tiba-tiba dibuka ada emasnya, itu nggak ada masalah. Kalau ketika kita beli secara tidak sengaja, misalkan kita suka dengan produk itu, kita beli banyak, Aha. kita beli harus melalui member kita, karena produk MLM kan, melalui member. Ternyata member ini mendapatkan bonus karena penjualannya dia banyak. Nah, ini kita terciprat dosanya nggak usah. Enggak, kita niatnya beli barang. Enggak niat mengharap apa? Bonus. Pegawainya itu yang ikut member pertama itu dapat bonus. Ya menjual ke kita itu. Ya, tapi kebanyakan yang di bawah itu bonusnya sedikit, bahkan banyak yang tidak dapat apa? Bonus. Yang pertama itu yang dapat terus bonus itu. Ya, seperti teman kita juga ya mendapatkan bonus banyak sekali, kaya mendadak langsung. Ya, cuma yang lainnya kasihan, tidak seperti dia. Ya, apalagi dia dekat dengan perusahaannya langsung. Ya, langsung padahal dia tanpa kerja itu mendapatkan banyak harta. Nah, ini termasuk ada kecurangan di situ. Ya, sisi lain sebagian kecil anggota dibesarkan, sebagian besar ditelantarkan. Ya, hanya untuk disuruh menjualkan apa? Barangnya. Mereka diiming-iming bonus tapi nggak dapat apa-apa. Sedikit sekali bonusnya. Wallahu a'lam. Ya. Azan? Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang bertanya. Pelan-pelan aja kita bicara masalah ini karena butuh pemahaman. Ya. Iya, memang masalah aurat beda pendapat ahli fikih. Ada aurat itu aurat tertentu, ya kemaluan itu. Sedangkan paha nggak termasuk apa aurat. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat itu aurat itu untuk laki-laki adalah apa namanya sampai lutut ini. Ya. Sedangkan permain bola itu di atasnya berarti membuka apa? Aurat. Ya, jadi kita juga terkena dosa bersama. Ya, kita akui lebih baik seperti itu daripada kita menyangkalnya. Karena hadisnya itu jelas sekali. Dan ini bukan termasuk permainan yang dikatakan oleh Nabi. Tadi itu bukan termasuk memanah, bukan termasuk lomba kuda, balap kuda maksudnya bukan termasuk balap onta atau mencandai istri kan begitu ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa setiap permainan yang tidak termasuk tadi itu 4 tadi itu batil. Ya. Tetapi katanya orang bola ini bisa mempersatukan apa? Bangsa. Ya. Dari kampung-kampung sekarang nobar semuanya. Ya, luar biasa. Ya. Yang penting tidak boleh ada terlalu fanatik sampai kemudian apa? Menghina, kemudian juga berkelahi tentang masalah ini. Ya, tapi Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa olahraga sekarang ini di dunia masuk kamar judi. Ikut serta kamar judi itu membiayai apa? Olahraga itu. Kalau di negeri kita mungkin jarang ya. Kalau di negeri sana itu saya melihat sendiri. Jadi anak muda atau laki, perempuan, tua, muda mau kerja itu masuk kamar judi lotre. Naruh uang apa namanya? Beli. Kalau dulu kita namanya apa? SDSB itu. $2. Ada situ TV-TV-nya, mau balap kuda, mau sepak bola langsung semuanya itu. Tinju. Tinggal milih menang yang mana. Nanti minggu depan diundi. Itu dapatnya
ribuan, ratusan dolar, artinya jutaan dolar. Tergantung yang paling menarik yang mana. Kalau yang paling menarik misalnya pertandingan final bola sampai 5 dolar sampai 6 dolar. Seperti itu. Hampir semuanya tiap hari berjudi. Menyisihkan uang. Pulang gitu dari kerja, sebelum masuk rumah, masuk kamar judi dulu, nulis dulu. Ya. Jadi hampir semuanya dibiayai oleh apa? Ini rumah judi. Begitu. Allahu alam, tentunya kita harus sadar tentang masalah ini. Jangan berlebihan, sedikit demi sedikit kita kurangi ya gila bolanya ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Hal-hal yang bermanfaat. Ada teman kita karena dia punya uang, pokoknya setiap Piala Dunia dia sudah siapkan ini. Misalnya di Afrika Selatan dulu, udah sebulan di sana. Ya, sebulan udah di sana. Tiketnya sudah lengkap sudah. Ya, banyak orang Indonesia seperti ini banyak. Misalnya nanti di mana begitu di Qatar, 1 bulan udah di sana dia sudah. Tidak mau diganggu sudah. Ya, seperti itu. Ini terlalu gila apa? Bola seperti itu. Ya biasa-biasa ajalah. Ya kita kurangi seperti ini. Kita khawatir nanti hati kita tergantung sama olahraga ini ujung-ujungnya nanti haram kan begitu ya. Eman. Hadirin sekalian. Seseorang itu tergantung apa yang dia cintai seperti itu nanti pada hari kiamat bersama yang dia cintai. Kita tahu bahwa orang ini kafir, bukan muslim, tapi dicintai karena pintar main apa? Bola. Sampai anak-anak muda, anak-anak SMA, saya juga pernah mengajar di SMA. Putri-putri itu siswi. Ya, dompetnya ada foto Messi, Ronaldo. Ya, bukan sekolah umum ini, sekolah Islam. Waktu kita sidak gitu. Bayangkan sampai seperti itu. Siswi-siswi tidak bicara putra apalagi putra. Hadirin sekalian, sampai seperti ini. Ya. Luar biasa sekali. Jadi mari kita kembali sedikit demi sedikit belajar agama Islam ini. Lebih kita pentingkan Allah, Rasul, masjid, salat. Ya, seperti itu lebih baik daripada hati kita deg-degan menang apa kalah. Kalah enggak taunya, stroke langsung. Gara-gara ini kita sakit. Jangan sampai terjadi naudzubillah min dzalik. Gara-gara ini ribut kita ini. Kelahi, pukul-pukulan. Naudzubillah, permainan. Hadirin sekalian, tidak ada artinya permainan. Ya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.